ini saya lagi ada di Danau Tempe, Kabupaten Sopeng. Nah, pemirsa, coba lihat nih, di belakang saya ada banyak sekali rumah-rumah apung yang nggak ditemuin di danau lain ya. Kira-kira ada yang unik-unik apa lagi dari Kabupaten Sopeng? Makanya nonton terus dulu sekarang hari ini. Danau seluas 13 hektar ini terletak di 3 kabupaten sekaligus. Kabupaten Sopeng, Wajo, dan Sidrap. Untuk berkeliling danau ini, pengunjung bisa menyewa perahu seharga 100 hingga 150 ribu rupiah. Sayangnya, air danau yang tenang ini didominasi tanaman air enceng gondok. Gulma alias hama eceng gondok ini membuat danau semakin mengalami pendangkalan. Wah, padahal enceng gondok ini di beberapa daerah lain sudah bisa dimanfaatkan untuk berbagai kerajinan, seperti tas sampai kursi anyaman. Nah, ini dia pemandangan unik yang bisa dinikmati di Danau Tempe ini. Rumah-rumah apung milik para nelayan yang menggantungkan hidup di danau ini jumlahnya mencapai puluhan. Terus bergerak mengikuti arus air danau. Aktivitas warga diisi dengan menangkap ikan memakai alat tangkap tradisional yang disebut bandrong. Jaring bandrong dibentangkan ke dasar danau dan tinggal menunggu masuknya ikan dalam jaring. Sebagai danau tektonik, Danau Tempe menjadi penghasil ikan air tawar terbesar di dunia. Sebab di dasarnya menyimpan banyak sumber makanan ikan yang melimpah. Jenis ikannya pun beragam, namun si penghuni asli danau ini adalah ikan bale bungo. Ikan bungo berukuran 10 hingga 14 cm dengan warna yang hampir transparan. Ikan ini menjadi istimewa sebab dulu hanya disantap oleh para raja dan petinggi negeri. Itu dulu ya pemirsa, kalau sekarang siapapun boleh kok menyantap ikan bungo seperti ini. Ikan bungo sekarang diolah menjadi makanan kering seperti ikan asin. Lebih nikmat digoreng hingga garing dan dimakan dengan sambal goreng yang dibuat dari irisan bawang, cabai, dan tomat. Satu lagi yang jadi makanan khas dari Sopeng yakni lawa. Lawa dibuat dari irisan ikan nila mentah lalu ditaburi garam dan jeruk nipis. Lawa dimakan dengan parutan kelapa sangrai atau bisa juga dengan irisan mangga muda. Dua makanan sederhana ini biasa dinikmati warga untuk makan siang. Nah pemirsa, ini rasa ikan bungonya crispy dan juga tulangnya sedikit banget. Nah ini dia yang unik nih pemirsa, ada sushi ala Sopeng yang dibuat dari ikan nila. Tapi ini rasanya kayak udah dimasak ya Bu ya, walaupun dia mentah. Selain dari ikan nila bisa dibuat dari apa lagi nih Bu? Udang juga bisa. Oke, pantasan enak. Kalau gitu boleh nambah lagi ya Bu ya? Oke, terima kasih Bu.
Bukan hanya termasyur karena danaunya, sejak tahun 1960-an, Desa Pising Kabupaten Sopeng dikenal sebagai penghasil benang sutra di Sulawesi. Seiring zaman, warga banyak beralih untuk bercocok tanam. Kini meski tak sebanyak dulu, masih ada warga yang bertahan membudidayakan ulat sutra untuk diambil benangnya dengan cara tradisional. Budidaya ulat sutra memang mudah, namun butuh ketelitian. Telur-telur ulat sutra ini diperoleh warga dari Dinas Perhutani setempat. Telur hewan bernama latin Bombyx mori ini harus ditempatkan dalam ruang pendingin bersuhu 5 derajat Celcius. Para peternak membelinya dalam bentuk paketan berisi 25.000 butir telur setiap kantongnya. Saat menetas, ulat-ulat ini cukup diberi pakan daun murbei segar yang masih muda. Tanaman asal Cina ini tumbuh subur di sini karena cocok dengan habitatnya di dataran tinggi. Ulat sutra diberi pakan 3 kali sehari, pagi, siang, dan sore. Layaknya kupu-kupu, larva sutra akan mengalami metamorfosis sempurna. Di hari ke-23 biasanya ulat siap berubah bentuk menjadi kokon atau kepompong. Ini dia nih, ulat yang sudah berumur 23 hari, warnanya sudah berubah jadi transparan, tandanya udah siap mengokon. Nanti baru dipindahkan ke rak-rak ini. Terus yang hitam ini kotorannya, tapi masih bisa dimanfaatkan untuk jadi pupuk. Ulat-ulat ini akan menjadi kokon sempurna di hari ke-6. Setelah dipanen, kokon harus direbus terlebih dulu. Ujung serat benang dicari dengan merekatkan di daun murbei, lalu benang dipilin di mesin drilling yang dioperasikan manual. Benang-benang yang sudah jadi lalu digulung dengan alat pintal dari kayu. Nah pemirsa, berjarak 40 km dari Kabupaten Sopeng, saya sekarang sudah berada di Kabupaten Wajo. Di sini menjadi pusat penenunan sutra dengan alat tenun bukan mesin. Dan katanya nih pemirsa, di sini juga mengerjakan kain tenun pesanan presiden. Wah, seperti apa ya? Yuk kita masuk ke dalam. Menenun sudah dilakukan ratusan tahun silam oleh suku Bugis di sini. Kala itu bahan kain sutra didapat dari perantau Bugis yang kembali ke kampung halamannya. Baru pada tahun 1960-an, ketika Kabupaten Sopeng sudah bisa beternak ulat sutra, benang sutra yang dipakai menenun diambil ke sana. Sama seperti di Cina, sutra juga dipakai oleh orang-orang kaya dan kaum bangsawan. Hingga kini, sutra sengkang masih dikerjakan dengan alat tenun tradisional. Tenunannya menghasilkan kain, selendang, dan sarung. Corak kain sutra sengkang pun masih terus mempertahankan warisan leluhur yang syarat makna. Nggak heran ya, jika sutra kemudian dibanderol dengan harga tinggi, mulai dari ratusan ribu per meter hingga berharga jutaan rupiah. Nah Pak, ini kan saya lihat kain tenunan sutranya cantik-cantik semua ya, tapi kalau untuk motif khas Wajo sendiri yang mana ya Pak? Oh ini, motif coboy. Dari singkatan bahasa Bugisnya cokobola atau model atap rumah. Dimaknai juga sirsak, dimaknai juga tunas.
Terus kalau sekarang motif yang sedang ini yang banyak digemari ini yang mana Pak? Selain ini yang saya pakai, ini juga ada motif lagosi yang kayak dipakai untuk Mbak, untuk selendang. Iya. Jadi kita bikin untuk sarung, untuk baju, untuk selendang. Oke, terima kasih Pak. Jika dulu sutra sengkang hanya dipakai untuk acara adat atau pesta, tampil fashionable sambil melestarikan budaya, kini desainer lokal mulai berinovasi membuat sutra sebagai pakaian sehari-hari. Selain itu, motif warna kain yang cerah juga cocok bagi yang berjiwa muda. Beragam model pakaian masa kini seperti baju atasan, rok, hingga celana pendek berbahan sutra bisa menjadi koleksi baru dalam berbusana. Motif sutra rancangan desainer lokal ini masih memakai motif asli suku Bugis. Untuk soal harga, dibanderol mulai dari Rp700.000. Selain tampil mewah, ada keuntungan lain yang didapat jika memakai sutra. Yang terbaru new collection kami itu berupa ready to wear. Jadi sutra yang dibuat lebih casual, lebih informal, dan bisa dipakai sama anak-anak muda untuk kegiatan sehari-hari. Jadi dalemannya juga kita buat yang tidak terlalu panas sehingga bisa menyerap keringat. Jadi meskipun dalam keadaan panas dia adem, terus kalau misalnya dia hujan dia juga jadi anget kalau kita pakai sutra 100%. Ulat sutra memang memberi banyak manfaat. Sisa kokon ulat sutra disulap menjadi benda bernilai ekonomis seperti bros-bros cantik ini. Kokon ulat sutra dibersihkan dari serat-serat benang, lalu digunting sesuai keinginan dan diberi pewarna. Pembuatan kerajinan bros-bros ini turut melibatkan anak-anak sekolah luar biasa di Kabupaten Sopeng agar lebih mandiri dan kreatif. Harga aksesoris cantik ini dijual Rp20.000 saja.